multiple regression linear pada prediksi closing bid forex. Jadi latar belakang dataset yaitu dataset yang digunakan atau yang saya temukan itu secara teknikal dan fundamental itu cocok. Seperti kalau misal faktor fundamentalnya salah satunya yaitu sentimen market, di mana sentimen market yang saya ambil itu berdasarkan variabel uh, nilai sentimen dari suatu berita dan faktor teknikal seperti perubahan harga pada market. Kemudian penjelasan ringkas dataset yang saya gunakan ada harga penutupan penawaran per hari atau close bid price, itu Y-nya atau yang akan diprediksi nanti. Kemudian ada harga penawaran pembukaan tertinggi ke terendah atau highest to lowest opening bid price. Ini dalam satuan setiap jam ya teman-teman. Jadi dalam satu hari itu bisa terekam. Ada yang terekam 24 jam, ada yang terekam 22 jam, ada yang bahkan kurang dari 22 jam. Dan itu sebagai X1-nya. Kedua ada X2, yaitu yang saya gunakan adalah harga penawaran dan permintaan tertinggi. Jadi ada dua data di sini sebenarnya, yaitu ada data bid atau penawaran dan data ask atau permintaan ya. Jadi saya menormalisasi kedua data tersebut untuk dijadikan sebagai X2. Setelah itu ada X3. Jadi ada sebuah data artikel dan judul artikelnya itu saya analisa menggunakan sentimen analisa sedikit dengan skala 1 sampai 5 untuk menganalisa sentimen dari market ini akan menyebabkan bearish atau menyebabkan bullish seperti itu ya. Setelah itu langsung kita ke evaluasi performanya. Bisa dilihat dari evaluasi performa yang divisualisasikan melalui Octave, yaitu didapatkan ternyata prediksi dari Y-nya itu ternyata cukup jauh teman-teman. Jadi bisa dikatakan model yang saya gunakan atau persamaan yang saya gunakan pada MLR ini itu bisa dikatakan gagal. Kemudian ini terdapat evaluasi performa di mana MSE cukup tinggi mulai dari MSE, RMSE, R2, R adjusted R2, bahkan MAPE-nya. Jadi MAPE dan nilai adjusted R2 itu juga bisa langsung menunjukkan apakah model yang digunakan itu berhasil atau tidak. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, hasil evaluasi model MLR menunjukkan kinerja yang sangat buruk. Nilai R pangkat 2 hanya 0,0384, menandakan model hanya menjelaskan sekitar 3,84% dari variasi data. Jadi masih ada sekitar 97% yang belum terjelaskan, yang mana sangat tinggi ya. Sedangkan MAPE sebesar 367%, yang mana menjelaskan model ini itu hampir 3 kali miss-nya atau terlewatnya sebesar 3 kali gitu ya. Ini menunjukkan prediksi yang sangat jauh dari nilai sebelumnya. Dan menurut saya penyebab dari prediksi yang sangat jauh ini bermacam-macam, seperti hubungan variabel yang lemah kayak mungkin X1 dan X2 yang saya gunakan itu belum cukup atau sangat lemah untuk digunakan sebagai analisa dalam faktor teknikal, karena memang forex atau forex exchange itu adalah market dari forex itu sangat susah untuk dikatakan linear dan bahkan bisa dibilang tidak linear. Setelah itu bisa jadi faktornya karena data sentimen yang tidak stabil. Jadi seperti pengaruh berita, pergerakan forex itu tidak linear juga. Bisa bergantung seperti konteks berita atau waktu publikasinya dan lain-lainnya. Kemudian bisa jadi salah satunya yang paling berkontribusi dalam gagalnya model ini itu data preprocessing yang kurang baik ya teman-teman. Jadi data mentah sebelumnya dari data-data ini tuh berbentuk
setiap jam gitu kan. Setelah itu saya normalisasi menjadi setiap 1 hari, yang mana dalam proses normalisasi yang cukup panjang tersebut mungkin terdapat step-step normalisasi yang kurang optimal. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada ketidakjelasan kata atau kesalahan